Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat untuk menjelaskan ya komponen-komponen penting yang harus kita ketahui ya ketika kita ingin menganalisis artikel-artikel pada jurnal ilmiah ya, terutama jurnal-jurnal yang terakreditasi SINTA ya. Nah, video ini saya bagi menjadi tiga ya. Saya bagi menjadi tiga berdasarkan sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan terakhir nanti di R&D. Nah, di video yang pertama ini ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu hal-hal penting apa saja yang harus kita ketahui dalam menganalisis artikel penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya punya contoh ya, salah satu artikel pada jurnal Buana Pendidikan ya di sini. Ini merupakan salah satu jenis contoh artikel kuantitatif dengan judul Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Motivasi Belajar Siswa. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan pertama kali itu yang paling penting adalah bagian abstrak. Ya, bagian abstrak. Abstrak itu kurang lebih seperti gambaran keseluruhan ya dari artikel yang akan kalian analisis nantinya. Nah, di abstrak ini berisi biasanya tentang tujuan penelitiannya itu apa ya. Kemudian di sini ada pengambilan sampel ya di sini. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan datanya seperti apa ya, kemudian teknik analisis datanya ya yang paling penting, kemudian statistik apa yang digunakan pada teknik analisis data, karena ini berbicara tentang jenis penelitian kuantitatif. Tentu saja statistika yang digunakan akan menjadi peran yang sangat penting dalam pengolahan data nantinya. Kemudian biasanya ditambahkan pengolahan data itu menggunakan apa. Nah, kebetulan di penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi SPSS ya, kemudian statistik yang digunakan yaitu statistik inferensial non parametrik ya di sini. Nah, uji yang digunakan yaitu uji homogenitas, kemudian uji normalitas untuk kedua kelas ya, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kemudian uji hipotesis, tentu saja ada uji hipotesis karena kita berbicara tentang penelitian kuantitatif ya. Di sini pada penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan 2 ekor, yaitu ekor kiri dan kanan pastinya ya. Kemudian hal penting kenapa pada tugas yang saya berikan itu harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi di pendahuluan itu biasanya berisi tentang masalah ya, masalah yang dijumpai ya pada saat observasi ataupun wawancara sebelum melakukan penelitian ya. Pada penelitian yang sedang dilakukan ini ya, permasalahan ini bisa saya simpulkan menjadi 2 kalau penulisnya ini dia pertama melihat permasalahan dari segi teori ya, kemudian dia melakukan observasi. Di sini nanti akan saya kirim lagi ya. Ini akan saya kirim lagi filenya. Nah, di sini ada masalah terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan kritis siswa ya di sini. Nah, oleh karena itu dilakukanlah penelitian. Jadi, hal penting pertama yang harus saya tuliskan di sini adalah di pendahuluan ya. Apakah masalah yang ada di lapangan dimunculkan dalam pendahuluan ya. Harus kalian
harus kalian make sure ya, jadi harus kalian pastikan bahwa masalah yang ada di lapangan itu harus muncul dalam pendahuluan, karena kalau tidak muncul, bagaimana kita akan melakukan suatu penelitian kalau tidak ada masalah ya. Penelitian itu dilakukan karena adanya masalah yang kita temui di lapangan. Nah, karena masalah itu tadi sudah muncul, oleh karena itu peneliti akan mengkaji mengenai pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap motivasi belajar siswa. Biasanya harus kalian lihat juga ya di sini. Harus kalian lihat juga di sini penyebabnya apa ya. Jadi untuk masalah biasanya penyebab ya kan, penyebabnya apa, kemudian kenapa masalah bisa muncul ya. Nah, jadi kenapa masalah itu bisa muncul, pasti kan ada sebabnya juga seperti itu. Itu harus kalian temukan. Jadi temukan masalah apa yang ditemukan di pendahuluan, kemudian tuliskan masalah itu apa. Nah, kemudian di sini ya, setelah ditentukan akan melakukan penelitian yang seperti apa, pada artikel itu artikel kuantitatif pasti akan ada metode penelitian yang digunakan, karena jenis-jenis penelitian kuantitatif ini kan sangat banyak ya. Jadi jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental. Jadi untuk eksperimen itu juga ada jenisnya, yaitu kuasi eksperimental atau eksperimental semu, dan yang satunya lagi adalah eksperimental yang asli ya, yang real ya. Jadi ada dua penelitian eksperimental. Nah, kemudian di sini kalian harus notice bagaimana cara penulis ini mengambil sampel, kemudian rancangan apa yang digunakan oleh peneliti itu harus kalian lihat juga seperti apa. Di sini pada penelitian ini ya, dia menggunakan dua kelas ya. Di sini ada R1, kemudian ada O2 di sini, di mana R1 itu merupakan kelas eksperimen ya, ini kelas eksperimen, kemudian R2 itu merupakan kelas kontrol, di mana X ini adalah perlakuan ya. Perlakuan itu berarti digunakan PJBL dalam kelas R1, sedangkan di R2 hanya menggunakan model pembelajaran biasa, tidak digunakan treatment tertentu seperti itu. Nah, pada penelitian kuantitatif apalagi yang penting? Yang penting adalah siapa populasinya. Itu harus dicatatkan dengan jelas. Kemudian sampelnya siapa dan berapa banyak sampel yang digunakan dalam penelitian ini ya. Baik itu untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol harus diperhatikan dengan baik, sampel yang digunakan ada berapa orang. Nah, kemudian untuk penelitian kuantitatif harus terlihat sangat jelas, yaitu teknik pengumpulan datanya menggunakan apa. Pada penelitian ini ya, peneliti itu menggunakan angket motivasi ya, seperti ini angket motivasi untuk mengumpulkan data tentang pengaruh model pembelajaran project based learning. Jadi dia hanya menggunakan angket ya, karena berbicara tentang motivasi, kecuali kemampuan pemecahan masalah mungkin akan dilakukan tes ya. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis datanya di sini peneliti menggunakan statistik deskriptif inferensial ya. Statistik deskriptif inferensial di sini artinya kedua jenis statistik ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Jadi di deskriptif ada rata-rata misalnya ya, rata-rata. Kemudian yang inferensial itu untuk uji hipotesis seperti itu. Kemudian pengolahan datanya menggunakan aplikasi apa? Nah, di sini penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS ya. Bisa juga mungkin nanti ada dihitung secara manual, atau juga dihitung menggunakan Excel, atau juga bisa menggunakan ada aplikasi statistik namanya Minitab ya. Jadi tergantung nanti peneliti itu menggunakan aplikasi apa. Jadi dicantumkan juga.
Nah, yang paling penting adalah hasil dan pembahasan. Jadi, di hasil dan pembahasan ini biasanya diuraikan bagaimana proses penelitian itu berlangsung ya. Bisa dilihat di sini, sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta masukan dan saran terlebih dahulu ke validator untuk memvalidasi instrumen penelitiannya yang terdiri dari RPP, lembar observasi, kemudian ada angket ya. Jadi, hal pertama memang yang harus dilakukan dalam penelitian adalah memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan adalah instrumen yang valid ya, sudah divalidasi oleh orang-orang yang memang sudah memiliki gelar akademik di bidangnya, seperti itu. Nah, kemudian ya, ketika perangkat-perangkat yang kita gunakan sudah dinyatakan layak ya, maka peneliti harus melakukan uji homogenitas pada kelas yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini yaitu kelas kontrol ya, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, jadi di sini ya, di sini ada hasilnya, di sini ada tes homogenitasnya ya, tes homogenitasnya dijelaskan di sini. Kemudian di sini peneliti juga menuliskan bahwa hasil dari tes homogenitas ini ya, hasil pengamatannya jauh lebih besar ya, di sini 0,692 lebih besar daripada taraf signifikansinya ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi homogen. Kenapa homogenitas harus dilakukan ya ujinya, atau di sini ada uji normalitas juga sebelum melakukan uji hipotesis? Karena pada penelitian kuantitatif ya, syarat pengujiannya yaitu uji homogen ya, uji homogen, kemudian uji normalitas. Nanti di sini akan dilihat apakah statistik yang digunakan akan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, jadi dua hal ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Jadi pastikan bahwa syarat pengujiannya sudah dilakukan oleh peneliti jika peneliti melakukan penelitian jenis eksperimen. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil post-test berdistri normal atau tidak ya. Sehingga di sini dan di sini mereka penulis menggunakan tabel Shapiro-Wilk ya di sini. Karena hasil uji normalitas yang didapatkan itu tidak sama, tidak homogen berarti ya. Oh baik, ini belum ya, ini jenis Shapiro-Wilk karena jumlah siswa pada kelas eksperimen dan kontrol tidak sama, sehingga dia pakai Shapiro-Wilk di sini. Nah, kemudian ya, dilakukanlah uji normalitas ya. Uji normalitas dilakukan ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa berdasarkan hasil analisis berbantu SPSS, uji normalitas data Shapiro-Wilk ya, distribusi dikatakan tidak normal ya, tidak normal. Kedua data penelitian dikatakan tidak normal karena mempunyai signifikansi yang kurang dari 0,05, yaitu 0,021 dan 0,04. Jadi seperti homogenitas ya, signifikansinya ini harus, signifikansi amatan ini harus lebih besar daripada signifikansi statistiknya ya. Jadi angkanya harus lebih besar. Nah, karena ini tidak normal sehingga peneliti harus menggunakan statistik non-parametrik untuk melakukan uji hipotesis. Jadi ini harus kalian jelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan itu seperti apa. Apakah sudah sesuai ataukah belum, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya kita lanjutkan. Jadi homogen tetapi tidak normalitas, sehingga memang tetap harus uji T-nya menggunakan uji non-parametrik ya. Jadi ini uji hipotesis yang digunakan. Ini merupakan
tabel screenshotan dari SPSS-nya ya. Ada Man Whitney, Will Jackson ya, ini ada Z ya. Kemudian ini adalah hasil dari uji hipotesis 2 ekornya ya. Nah, hasilnya kita lihat ya di halaman berikutnya. Jadi berdasarkan hasil uji t-test ya, dia menggunakan uji T dengan memperhatikan kolom signifikansi to-tail-nya ya, dapat diketahui hasil uji t-test itu memiliki signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,00 sekian. Hal ini ya menjelaskan bahwa H0 ditolak. Ingat H0 itu adalah hipotesis ya. H0 itu hipotesis tentang tidak adanya perbedaan. Nah, kemudian H1 itu adalah hipotesis yang membahas tentang adanya perbedaan. Nah, sehingga H1-nya diterima di sini. H1 diterima apa artinya? Artinya adalah hipotesis tentang adanya perbedaan itu berlaku ya, artinya terdapat pengaruh model pembelajaran, adanya perbedaan model pembelajaran PJBL terhadap motivasi belajar siswa. Nah, itu adalah hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini dilaksanakan ini pembahasannya sudah masuk ke pembahasannya. Kalau pembahasan itu lebih kepada bagaimana cara kita menguraikan hasil penelitian yang kita dapat ya. Hasil penelitian yang sudah dibahas pada kolom sebelumnya itu lebih diuraikan lagi. Jadi ini juga tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah penelitian. Nah, jadi di sini peneliti menjelaskan ya kapan dilaksanakan penelitiannya, kemudian di mana penelitiannya dilakukan, kemudian memilih siswa kelas 3 ya, yaitu 3A sampai 3C ya. Kemudian sebelum melakukan penelitian ya, peneliti melakukan uji homogenitas dulu ya, dengan nilai ulangan harian. Ini penting untuk diketahui. Jadi pastikan peneliti melakukan uji homogenitasnya itu pakai nilai apa ya, nilai apa yang dilakukan untuk mengetahui ya apakah kelas yang sudah dipilih tadi ya, kelas 3A sampai 3C ini ya, apakah bisa dijadikan sebagai sampel penelitian. Karena apa? Karena untuk melihat kemampuan awal ya, kemampuan awal sama atau tidak. Kemampuan awal siswa itu sama atau tidak. Nah, berarti di sini karena awalnya pada penelitian ini digunakan 3 kelas, tetapi hanya 2 kelas yang dijadikan kelas penelitian, kemungkinan memang 3A itu tidak homogen ya, atau memang ketiga-tiganya homogen, tetapi hanya diperlukan 2 kelas sehingga satu kelasnya tidak digunakan memang. Nah, kemudian ini berdistribusi homogen ya, sudah didapat. Kemudian penulis melakukan penelitian menggunakan model PJBL. Nah, dilaksanakanlah pembelajaran dengan PJBL. Karena kan tadi pada rancangannya ya, ada 2 kelas, R1 dan R2, di mana R1 ini diberikan PJBL, yang ini tidak diberikan perlakuan apapun, nanti dilihat hasilnya seperti apa ya. Ini hasilnya seperti apa ya. Apakah hasil dengan menggunakan PJBL motivasinya bagus atau tidak? Nah, itu akan diuji dengan menggunakan uji hipotesis seperti itu. Kemudian pada pembelajaran tersebut ya, peneliti memberikan lembar angket motivasi peserta didik ya. Nilai angket tersebut dilakukan perhitungan uji homogenitas lagi, kemudian uji normalitas, dan juga uji independen sampel t-test. Jadi memang untuk melaksanakan t-test harus ada dulu uji syaratnya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ini uji prasyarat, kemudian baru dilaksanakan uji t-test ya. Jadi harus dipastikan dulu dia normal atau tidak.
dia homogen atau normal atau tidak ya. Jadi baru dilaksanakan uji t-test. Uji t-test itu tadi dia bisa ke parametrik, bisa juga menjadi penelitian yang non parametrik. Nah, kebetulan di sini digunakan uji hipotesis dengan non parametrik ya. Di sini kita lihat, pada kelas eksperimen mendapatkan rata-rata 88,33 dan kelas kontrol 64,46. Kemudian di sini diketahui bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hasil analisis perhitungan uji independen sampel t-test ya di sini diperoleh ya. Ini menggunakan hipotesis 2 ekor ya. Dengan demikian H0 ditolak. Artinya ada perbedaan memang antara pembelajaran yang menggunakan PJBL dengan pembelajaran yang tidak menggunakan PJBL. Nah, di sini terdapat pengaruh ya, berarti terdapat pengaruh. Pada kelas eksperimen terdapat pengaruh model PJBL ya, jadi ada pengaruhnya di kelas eksperimen yang dikenakan PJBL tadi. Kemudian dijelaskan alasannya, kemungkinan itu karena apa? Disebabkan oleh karakteristik pembelajaran PJBL itu di mana peserta didik berperan aktif ya katanya. Nah, di sini dijelaskan kenapa kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ya. Kemungkinan mengapa PJBL bisa mempengaruhi motivasi siswa. Nah, dijelaskan seperti ini ya, dalam bentuk kalimat kualitatif. Jadi kalimat kualitatif ya seperti ini. Kalian harus menjelaskan rangkaian penelitian, kemudian hasil yang didapat seperti apa. Nah, itu adalah hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang penting dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, di sini kesimpulannya baik ya menurut saya, karena di sini saran penulis memberikan saran ya, ini bagi pendidik ya, kemudian bagi peserta didik juga diberikan saran, kemudian ini bagi sekolah dan guru. Nah, bagi pendidik ini lebih ke masyarakat umum berarti. Bukan hanya sekolah, bukan hanya guru di sekolah tersebut seperti itu. Jadi menurut saya kesimpulan itu memang harus diberikan saran ya, saran agar manfaat positif dari artikel itu tersampaikan. Nah, ini adalah hal-hal penting ya, hal-hal penting yang harus dianalisis di artikel jurnal kuantitatif. Nah, pada video selanjutnya akan saya jelaskan bagian-bagian penting apa saja yang harus dianalisis pada penelitian kualitatif ya. Baik, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.